seru banget ya tadi kajiannya, Masya Allah. Iya, tadi kan ada 3 poin. Yang pertama itu tahsin, tilawah, sama satu lagi poin ketiga apa, Pak? Aku juga lupa lagi nggak nyatet. Ya gimana dong? Oh iya, kan ada Kalam TV. Gak keingetan, kita nonton ulang lagi aja. Nontonnya di HP aku ya. Oke, nih. Tadi yang mana ya? Kok ya ini ya? Oke, kita percepat. Oh iya. Nah, yang ini Kak. Oh, Nih. Oh, yang ketiga tahfiz Kak. oh iya, tahfiz ya? Iya. Oke, aku catat dulu. Untung aja ada Kalam TV. Kebantu catatan. Iya. Ramadan adalah membakar hawa nafsu kita, membakar kemalasan kita, membakar dosa-dosa kita. Menjelang Ramadan di tahun 1446 Hijriah, kita persiapkan diri dengan ilmu, keimanan, dan kesehatan. Semoga Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Jangan lupa tetap belajar bersama Kalam TV selama bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi hamba yang semakin bertakwa. Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam, dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya, dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun dan dengan bimbingan langsung
dari Kiai Haji Didin Habiduddin, selaku pembina kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Jamaah Kalam TV dimanapun berada. Bersama saya kembali lagi Vera Farfala untuk membersamai kita semuanya dalam kajian Ramadan. Nah, di sesi kali ini kita masih bersama Ustazah Yusufi Jatiningsih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sehat ya? Semangat Ramadan selalu sehat insyaallah. Insya Allah ya, energi positifnya nyampe nih ke saya Ustazah ya. Nah Ustazah, di sesi kali ini kita akan membahas keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan ya. Karena setiap ibadah itu pasti Allah ciptakan beserta outputnya ya. Outputnya menghasilkan kita nih menjadi manusia yang seperti apa. Tentunya yang sering dibahas pada umumnya nih, bulan puasa itu, bulan Ramadan itu menciptakan kita untuk semakin naik nih ketakwaannya, menjadi hamba yang la'alakum tatakun. Nah, apakah hanya sebatas itu aja? Penjelasannya seperti apa la'alakum tatakun itu? Atau ada lain nih selain takwa yang sudah Allah persiapkan untuk kita gitu ya? Maka kita akan bahas bersama-sama bersama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan kita saum, pertama Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya yang dipanggil adalah iman kita. Beriman gak kita kepada Allah? Itu yang akan menentukan kita bahagia atau tidak menyambut Ramadan. Itu yang akan menentukan kita maksimal atau tidak, optimal atau tidak di bulan Ramadan. Iman itulah yang akan menentukan kualitas Ramadan kita. Yang kedua, Allah menyebutkan kutiba. Kutiba itu artinya secara harfiah kutiba itu dituliskan sebetulnya ya, tapi maknanya adalah diwajibkan. Sebuah kewajiban yang sudah dituliskan, yang sudah termaktub gitu, itu mempunyai kekuatan yang lebih dari sekedar kewajiban yang diinformasikan secara lisan. Maka Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam. Jadi iman dan tuntutan mengikuti perintah Allah itu adalah ketakwaan. Kalau kita masih ingat pelajaran dulu ya, takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah kan gitu ya. Jadi ketika kita melakukan saum atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, esensinya adalah iman, esensinya adalah takwa. Jadi output yang diharapkan dengan saum itu adalah kita makin bertakwa, makin punya effort untuk taat kepada Allah. Hatta itu berat sekali karena untuk orang-orang sebelumnya saum itu kan lebih banyak dari seperti sekarang. Lebih banyak sehingga ngedengar saum teh wah berat nih. Makanya di ayat 184 Allah mengatakan ayyamam ma'dudat. Cuman beberapa hari kok, kata Allah gitu. Nggak lama, cuman beberapa hari kok gitu. Jadi outputnya itu adalah ketakwaan. Iman kita membuat kita taat dengan perintah Allah walaupun terasa berat, itu takwa. Tapi nggak cuman la'allakum tatakun, ada la'allakum tashkurun, ada la'allahum yarsyudun, dikunci lagi la'allahum yattaqun. Oh, Masya Allah. Jadi bukan cuma la'alakum tatakun. Jadi bukan hanya la'alakum tatakun ya puasa ini. Nanti kita simak. Apa makna la'alla? Kalau kita lihat diterjemahkan supaya kamu
bertakwa kan gitu. Tapi kata la'alla itu bukan supaya dalam pengertian otomatis. Kalau saya haus, supaya tidak haus, saya minum. Maka begitu minum, haus saya hilang. Supaya saya tidak lapar, saya makan. Begitu saya makan, lapar saya hilang. La'allakum di sini tidak dalam konteks seperti itu. Tapi maknanya itu adalah boleh jadi, sangat mungkin. Jadi saum itu, ibadah saum Ramadan itu sangat potensial, sangat memungkinkan untuk membuat kita lebih bertakwa. Tapi nggak otomatis. Artinya kita harus punya ikhtiar maksimal supaya saum itu benar-benar menghasilkan ketakwaan. Setelah saum itu kita makin taat sama Allah, makin jauh dari larangan Allah gitu, makin siap untuk menerima beban-beban dalam tanda kutip ya, dalam ibadah gitu. Itu la'allakum tattaqun. Tapi berbeda lagi ketika Allah menyebutkan di ujung surah ayat 185 la'allakum tashkurun. Ini konteksnya ketika Allah menyebutkan rukhsah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra dan seterusnya. Allah menentukan kalau yang sakit, yang safar boleh ganti di lain hari, kalau yang kepayahan boleh diganti dengan fidyah. Allah berikan keringanan-keringanan itu, lalu Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra la'allakum tashkurun. Kita bersyukur dengan adanya kewajiban saum itu, lalu kemudian Allah memberikan keringanan, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rukhsah itu, sehingga kita tetap bisa mempunyai nilai saum Ramadan walaupun saum itu diganti di lain hari. Walaupun saum itu diganti dengan bahan pokok 1 mud sebagai fidyah, kita tetap punya pahala saum Ramadan. Kita bersyukur dengan ketentuan Allah itu. Di dalam rukhsah itu juga ada fidyah. Maka ketika kita mengeluarkan fidyah, kita masih bisa bersedekah kepada orang lain dengan makanan, kita bersyukur kepada Allah. Sehingga ayat 184, 185 yang berbicara tentang rukhsah, yang berbicara tentang fidyah, yang berbicara tentang niat Allah itu bukan untuk menyusahkan kita, betapa bersyukurnya kita dengan syariat Allah ini. Sehingga kalau kita bersyukur, para ulama menyebutkan yang disebut dengan syukur itu adalah menggunakan pemberian Allah untuk melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Maka Ramadan itu akan membuat kita makin bersyukur kepada Allah, karena seberat apapun kita menjalankan sebuah ibadah, mesti Allah itu memberikan rukhsah kepada kita. Itu sebuah syariat yang harus kita syukuri. Maka Ramadan itu tidak boleh kita jadikan beban. Kita tidak boleh menjadi berasa berat. Justru yang harus dipupuk itu adalah syukur. Dengan saum kita tambah sehat, bersyukur. Dengan saum kita bisa makan bareng tiap hari dengan suami, dengan anak-anak, bersyukur. Dengan saum kita dapat kapitalisasi pahala yang jauh lebih besar dari hari-hari biasanya. Dengan saum kita bertemu dengan satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, la'allakum tashkurun. Jadi rasa syukur itu yang harus dipupuk oleh kita, yang harus jadi outcome, bahkan bukan cuma output ya. Kalau output selesai Ramadan dapat, tapi setelah Ramadan hilang entah kemana. Harus jadi output dan harus jadi outcome kita sebagai pribadi. Lalu di ayat 186 ujungnya kata Allah la'allahum yarshudun. Kalau ayat 183 sampai 185 itu khitabnya antum, la'allakum. Tapi ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku di bulan Ramadan ini, sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bilang ya aku dekat banget. Masya Allah. Di sepertiga malam bulan Ramadan itu luar biasa. Di 10 hari terakhir itu luar biasa. Ketika kamu berbuka itu luar biasa. Ketika kamu sahur itu luar biasa. Bilang ya, aku deket. Romantis banget ya. Romantis banget. Ya, Masya Allah. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan permintaan si peminta-minta idza da'ani, kalau dia minta sama aku. Jadi harus diekspresikan permintaannya. Kalaupun kita tidak meminta, sesungguhnya kita ini peminta-minta. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah, tanpa nikmat Allah. Sesungguhnya kita adalah peminta-minta. Tapi kata Allah, idza da'ani, kalau kamu meminta kepada aku, maka di bulan Ramadan banyak-banyak minta sama Allah.
Wabil khusus di 10 hari terakhir. Lalu di ujungnya kata Allah, falyastajibuli, penuhi dulu tapi ya permintaan aku, kata Allah. Penuhi dulu permintaanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun. Bilang ya Muhammad sama umatmu, sama hambaku, kalau mereka bertanya tentang aku, bilang aku nih deket banget, aku akan mengabulkan doa si peminta-minta itu kalau mereka meminta sama aku. Tapi mereka harus penuhi dulu permintaanku. Apa permintaan Allah? Ya saumnya, ya qodoknya, ya qiyamul lailnya, tarawih dan seterusnya. Lalu kata Allah, la'allahum yarsyudun, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Apa itu yarsyudun? Rasyid itu artinya cerdas. Cerdas itu bijak. Jadi kalau falyastajibuli wal yu'minu bi, nanti kita akan mempunyai kecerdasan, mana sih yang harus saya lakukan supaya Allah tuh dengerin doa saya? Iman mana sih yang harus saya perbaiki supaya kedekatan saya dengan Allah tuh makin dekat? La'allahum yarsyudun. Ramadan sejatinya harus membuat kita makin cerdas dalam memilih dan memilah amal. Mana amal-amalan yang kira-kira itu makin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun. Terakhir di ayat 187 ketika Allah menjelaskan indahnya Ramadan untuk pasangan suami istri, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Sebelum turun ayat ini, saum Ramadan itu bukanya hanya dari maghrib sampai isya. Setelah itu harus saum lagi. Saumnya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Sampai kemudian ada sahabat yang batal dalam tanda kutip. Nggak makan, nggak minum di malam hari mudah. Tapi tidak mendatangi istrinya di malam hari setelah siangnya, saum itu berat. Maka kemudian dihalalkan oleh Allah sejak turunnya ayat ini. Lalu kemudian Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Karena pasanganmu itu adalah pakaian bagi pasangan yang lainnya. Di ujung ayat ketika Allah menyebutkan tentang uhilla lakum lailatas siyam ini, lalu kemudian Allah menyebutkan tapi kalau lagi itikaf jangan ya. Ketentuan tentang itikaf itu falyataqifu fil masajid di sini ya. Ketentuan tentang itikaf, ketentuan tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ada di 187. Ujungnya sama Allah disebutkan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Dikunci lagi oleh Allah. Jadi katanya kalau ada rangkaian ayat, kan yang pertama tadi la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun, la'allahum yattaqun. Di awal dan di akhir itu takwa. Jadi dari keempat tujuan itu, dari keempat la'alla itu, yang paling esensial adalah takwa. Atau dikatakan juga orang bisa rasyid, orang bisa syukur kalau dia takwa. Itu maknanya. Kalau di awal dan di akhir disebut. Jadi bukan hanya la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Beres Ramadan, kita makin menjadi orang yang takwa, taat kepada semua perintah Allah, semangat untuk menjalankan perintah Allah, mempunyai kekuatan untuk menjauhi larangan Allah, seberat apapun, sesusah apapun. Dengan Ramadan kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Betapa nikmatnya Ramadan, karena di situ Allah mempersiapkan banyak sekali kebaikan untuk kita, banyak sekali kemudahan untuk kita. Di bulan Ramadan kita juga dilatih untuk makin selektif memilih dan memilah amal, sehingga ba'da Ramadan kita menjadi orang yang rasyid, orang yang cerdas, orang yang bijak di dalam memilih amal. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Dikunci dengan la'allahum yattaqun. Itulah la'alla di dalam Ramadan. Wallahu a'lam. Masya Allah, jadi semakin banyak nih ya pengetahuan kita ya tentang tadi output ya dari Ramadan itu sendiri, sehingga ketika Ramadan itu berlalu kita tidak hanya menjadi hamba yang bertakwa ya, tadi sudah Ustazah jelaskan begitu jelas ya pada kita. Nah Ustazah nih terakhir nih pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan semua itu? Tadi ketakwaan, terus bersyukur, cerdas, dan dikunci lagi dengan ketakwaan lagi. Betul. Itu satu rangkaian paket yang harus diikhtiarkan tadi ya. Betul. Agar
tadi bisa berlalu Ramadannya kita menjadi hamba yang lebih baik. Itu bagaimana cara mendapatkannya satu paket itu, Ustazah? Di dalam surat Al-Hasr ayat 19 ya kalau tidak salah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kiai kita Ustaz Didin Hafidzuddin mengatakan ayat ini menjadi dalil bagi umat Islam untuk membuat sebuah perencanaan sehingga segala sesuatu itu lighad, untuk esok hari, untuk akhirat kita. Jadi Ramadan ini akan ditentukan di 3 fase. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga evaluasi setelah itu. Bagaimana kita merencanakan Ramadan? Harus tuh ya ada suroknya di keluarga, mau seperti apa, habit yang dibangun ketika Ramadan, targetnya dan lain sebagainya, ibadah apa yang mau dicapai dan seterusnya, ikhtiar apa yang ingin dilakukan supaya Ramadan di keluarga itu lebih kondusif. Itu secara keluarga. Kita secara pribadi juga harus mempersiapkan. Bagaimana kita merawat iman, mempersiapkan iman sehingga dari bulan Rajab orang-orang berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan dan seterusnya. Kemudian di pelaksanaannya, bagaimana kita mempunyai kekuatan di pelaksanaan untuk ibtiqa, untuk meraup gitu ya, untuk meraup semua peluang-peluang itu. Kalau di perencanaannya baik, kemudian di pelaksanaannya kita gaspolnya tuh nggak di awal-awal aja gitu. Biasanya kan di awal-awal aja ya. Gimana kita punya stamina keimanan itu sampai di penghujung Stabil ya. Stabil. Kalau kita bisa begitu, insya Allah outputnya tuh dapat gitu. Outputnya tuh dapat. Kita mewanti-wanti diri sendiri. Saya tuh harus jadi bertakwa, harus jadi makin bersyukur, harus menjadi orang yang bijak, yang pintar. Tahu dulu gitu goalnya tuh, tahu dulu apa gitu. Kalau orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui tujuannya apa, saya mau kemana, nggak akan dia bikin perencanaan, dan dia nggak akan nyadar juga gue udah nyampe mana sih gitu kan. Dia nggak akan ngeh kalau nyampe dengan tidak nyampe, dia nggak akan ngeh. Jadi rencanakan, maksimalkan pelaksanaannya, insya Allah nanti kita akan mengevaluasi, ketemulah dengan kadar ketakwaan kita bertambah, kadar syukur kita bertambah, kadar rasyid kita bertambah insya Allah. Masya Allah, jadi makin semangat dan siap nih ya menjalani. Tidak boleh surut semangatnya. Menjalani Ramadan stabil ya. Betul. Hingga akhir. Tadi ya kita bisa mendapatkan semua, tadi meraup ya semua kesempatan, semua pahala yang Allah siapkan untuk kita semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah sudah bersamai kita nih di bulan-bulan suci Ramadan. Semoga Ustazah makin sehat. Amin. Rezekinya makin bertambah dan ilmunya makin dan mendapat Lailatul Qadar. Oh, tentunya ya itu doa kita semuanya ya. Baik. Oke, jamaah Kalam TV dimanapun berada, semoga penjelasan demi penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Ustazah kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin mantap menjalani puasa Ramadan ini hingga akhir. Itu saja yang bisa kita sharing nih Ustazah ya kepada jamaah Kalam TV dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من
بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun dan dengan bimbingan langsung
dari Kiai Haji Didin Habiduddin. Selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neno Warisman, sahabat fillah. Saya sangat menyukai dan mendorong teman-teman untuk hadir di setiap majelis dimanapun saja. Tapi kalau di Bogor, kalau teman-teman tidak punya waktu, jangan lupa bahwa memang ada Kalam TV. Kalam TV selalu menemani kajian-kajian di banyak majelis dan tentu saja selalu membersamai para pemateri seperti yang dilakukan oleh para ustadz, para ulama, ustazah yang membimbing umat untuk terus memperbaiki akhlak, ilmu. Saya kepengen bilang satu hal supaya Kalam TV terus menggagas, punya inovasi yang baik, ini bisa long last ya, bisa berjalan terus ya. Perlu kita semuanya. Caranya nggak susah kok, gampang sekali. Coba di akhir tayangan ada scan dan ada kirisnya di scan. Nah dari situlah nanti tayangan-tayangan sebagaimana saya juga hadir di Kalam TV ini bisa berlanjut, dan tentu saja itu semuanya akan membuat agama kita yang kita cintai ini juga akan terus muhyiddin, kita hidup-hidupkan bersama-sama. Tentu balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kalam TV harus kita sayangi. Jangan lupa sekali lagi di akhir tayangan selalu ada kiris yang bisa di-scan. Sederhana sekali untuk menunjang peradaban Islam ke hari depan. Semoga Islam memenangkan pertaruhan dan peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.